Ratu Kerajaan Jansi ini terusir dari istananya yang mulai dikuasai oleh Kerajaan Inggris. Tak ingin lawan mereka semakin pintar, Kapten Gordon lalu membakar semua buku yang ada pada perpustakaan istana ini. Kemudian mendatangkan banyak pasukan dan juga amunisi untuk memperkuat kekuasaan mereka. Dan tanpa ampun sedikit pun, mengeksekusi mereka semua yang sudah tak berdaya lagi untuk melakukan perlawanan. Mendengar tindakan kejam para penjajah ini, membuat para pemberontak perjuangan Jansi menjadi marah. Lalu mulai masuk menyerang ke dalam kerajaan yang telah diduduki oleh Kapten Gordon. Dan akhirnya, mereka pun berhasil menembus penjagaan pasukan Inggris. Lalu mulai masuk untuk mencari Kapten Gordon yang sedang bersama istri dan juga anaknya. Kapten Gordon mencoba untuk melawan, namun perlawanannya sia-sia, sehingga membuat dirinya segera dihabisi oleh para pejuang ini yang kemudian menahan anak dan istrinya. Penyerangan tersebut terdengar ke telinga Ratu Laksmi yang baru mengetahui kalau Kapten Gordon telah tewas di tangan para pejuang mereka. Tak menunggu waktu lama lagi, Ratu Laksmi segera mendatangi istana dan meminta kepada Sang Ram, pemimpin para pejuang ini, untuk menyudahi aksi mereka dengan tidak membunuhi para wanita dan anak-anak. Namun para pejuang ini marah, mengapa Ratu Laksmi mereka sekarang menjadi lemah dan memberikan ampun kepada mereka yang telah membuat dirinya terusir dari istananya sendiri. Ratu menjawab kalau ada perbedaan besar antara pemberontakan dan pembantaian, dan darah wanita dan anak-anak ini yang malahan akan menodai kehormatan kerajaan Jansi untuk selamanya. Dan sekaranglah waktu bagi dirinya untuk kembali memimpin revolusi ini, lalu memerintahkan mereka agar segera kembali mengibarkan bendera kerajaan di istananya. Kemudian memerintahkan para pejuang ini untuk mengamankan semua tahanan wanita dan anak-anak ke tempat yang lebih aman, dan meminta para pejuang ini untuk terus membantu pergerakan revolusi ini pada kerajaan-kerajaan lainnya di negeri ini. Membuat Gubernur Inggris ini menjadi marah mengetahui kerajaan Jansi telah kembali jatuh ke tangan Ratu Laksmi, dan juga banyak wanita dan anak-anak Inggris yang menjadi tahanan perang oleh mereka, yang dibawa oleh para rombongan pejuang ini untuk dibawa ke tempat yang aman. Namun ternyata para pengintai telah menunggu iring-iringan kereta mereka, lalu segera maju menyergap dan berhasil melumpuhkan para pejuang ini. Namun mereka malahan mengunci para tawanan perang Inggris ini ke dalam kereta mereka, dan ternyata ini adalah perbuatan dari Sadasif, yang kemudian dengan kejamnya membakar semua kereta yang berisi para tawanan perang Inggris ini dan berencana untuk membuat rencana revolusi mereka menjadi berantakan, lalu menghabisi nyawa pejuang ini. Mereka pun meninggalkan para tawanan ini yang kemudian tewas terpanggang di dalam kereta mereka. Tak sampai di situ saja, dirinya yang dipelihara oleh pemerintah Inggris kemudian menghasut Gubernur Inggris ini dengan mengatakan kalau Ratu Laksmi ini telah melanggar kode etik perang dengan membunuhi tawanan wanita dan anak-anak yang tak bersalah. Yang mana hal tersebut membuat rencananya berhasil, setelah Gubernur ini akhirnya memutuskan untuk mengirimkan lagi para perwira terbaiknya untuk menghadapi Ratu Laksmi dan para pasukan revolusinya. Dapatkah Sadasif membuat kerajaan Jansi dengan rencana liciknya? Ratu Kerajaan Jansi ini diperintahkan untuk segera menyerah atau pasukan kerajaan Inggris mengancam akan segera membumi hanguskan mereka. Namun Ratu Laksmi malahan tersenyum, mengatakan kalau dirinya tak akan sedikit pun mundur dan menyerah, lalu menegaskan kalau kerajaan Jansi sudah siap dengan segala kemungkinan. Utusan Inggris ini malahan mengejeknya dengan menanyakan apakah dirinya mau nekat mengajak Inggris berperang hanya dengan sedikit pasukan dan juga senjata seadanya, yang seketika membuat Ratu Laksmi berdiri marah, berkata kalau perang ini adalah satu-satunya solusi bagi mereka, maka biarlah perang ini terjadi. Panglima kerajaan melaporkan kalau mereka hanya memiliki 6.000 pasukan saja yang tersisa untuk menghadapi 40.000 lebih prajurit tentara Inggris yang akan segera tiba. Namun Ratu Laksmi bertanya, bagaimana dengan para wanita mereka? Yang kemudian ditentang seorang panglimanya, yang bertanya apakah para wanita yang lemah ini bisa membantu mereka menenangkan peperangan. Semua rakyat wanitanya dikumpulkan. Kemudian Ratu Laksmi berpidato di hadapan mereka semua untuk membakar semangat dan meminta mereka membantu mengangkat senjata demi menjaga kehormatan kerajaan ini. Yang kemudian segera disambut oleh seorang wanita tua yang berkata kalau dirinya rela mati demi membela kerajaan Jansi, dan disusul oleh para wanita lainnya yang berteriak dengan bersemangat. Bendera kerajaan pun dikibarkan. Dengan semangat perjuangan, Ratu Laksmi mulai melatih para wanita ini dan secepat mungkin mengubah mereka untuk menjadi seorang prajurit untuk membantu pasukan mereka untuk menghadapi serangan pasukan Inggris. Sementara perwira pasukan Inggris ini terus berjalan untuk menuju ke istana Jansi, lalu beristirahat sejenak pada sebuah sumur dan menyuruh seorang gadis desa untuk mengambilkan minum untuk dirinya. Perwira ini menanyakan siapakah namanya. Dengan bangga gadis ini menjawab kalau namanya adalah Laksmi, yang kemudian dengan kejam dan tanpa ampun, perwira Inggris ini kemudian meninggalkan gadis tersebut dengan keadaan tewas tergantung pada sebuah pohon. Sementara di istana, tanpa mengenal lelah, Ratu Laksmi terus melatih pasukan wanitanya siang dan malam agar mereka lebih siap untuk menghadapi perperangan yang sudah di depan mata, lalu menjelaskan rencana mereka untuk menghadapi strategi perang dari para pasukan Inggris. Beberapa hari kemudian, akhirnya 40.000 pasukan Inggris pun tiba di depan istananya dan bersiap untuk melakukan penyerangan. Setelah perwira Inggris ini mengamati pertahanan kerajaan Jansi, dirinya pun memerintahkan untuk segera memulai menembakkan meriam. Sementara Ratu Laksmi pun memerintahkan pasukannya untuk membalaskan
melancarkan serangan meriam mereka ke arah pasukan Inggris ini dan berhasil melumpuhkan beberapa meriam mereka. Sadar kalau dinding kerajaan Jansi sangatlah tebal dan sulit untuk mereka runtuhkan, perwira Inggris ini memerintahkan meriam mereka untuk berpindah ke dekat sebuah kuil suci yang berada tepat di hadapan dinding istana dan mulai kembali menembakkan meriam mereka. Rencana mereka rupanya berhasil. Para prajurit kerajaan Jansi ternyata tidak berani membalas tembakan tersebut karena khawatir mereka akan menghancurkan kuil suci mereka. Panglima kerajaan melaporkan kalau meriam mereka tidak segera dihancurkan, maka lama-kelamaan dinding istana mereka akan segera runtuh. Menyadari strategi licik perwira Inggris ini, Ratu Laksmi mengatakan kalau hanya ada satu cara untuk masalah ini. Lalu dirinya segera keluar dari kerajaannya dengan membawa meriam di atas kereta kuda untuk menyingkirkan meriam pasukan Inggris tersebut. Membuat perwira Inggris ini terkejut dengan kenekatan Ratu Laksmi ini, yang kemudian terus memacu kereta kudanya bersama dengan pasukan wanitanya, dan setelah berusaha keras untuk menghindari hadangan para prajurit Inggris ini, akhirnya mereka berhasil melumpuhkan pasukan meriam Inggris dari kuil suci tersebut. Namun sebuah serangan meriam berhasil menghancurkan kereta yang dibawa Ratu Laksmi dan melumpuhkannya. Kita lanjut pada next part, tetap di next video ya guys.